Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islik Film. Kali ini Islik Film akan membawakan alur cerita Donghua atau prediksi alur Donghua Battle Truck of the Heaven season kelima episode 64. Oke, tidak usah banyak pidato lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saat Xiaoyan bertemu dengan sosok berjubah hitam, Zian terkena racun dari sosok hitam tersebut. Kemudian Xiaoyan meminumkan penawar yang diberikan oleh sosok hitam tersebut tadi. Dan tidak lama efek dari penawar tersebut pun langsung bereaksi. Wajah Zian yang tadi ungu dan kehitaman tiba-tiba menghilang hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Melihat itu, Xiaoyan pun terkejut dan berkata, "Aku masih penasaran apa yang dialami oleh dokter peri kecil selama ini." Ratu Medusa pun bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah yang kamu maksud wanita berjubah hitam tadi?" Xiaoyan hanya menghela nafas dan mengatakan kepada Ratu Medusa untuk tidak memikirkannya dan mengajak untuk segera menuju ke tempat persemedian. Tidak lama, Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah gua yang akan digunakan untuk semedi. Tapi sebelum itu, Xiaoyan akan membuat banyak pil obat untuk teman-temannya. Sembari Xiaoyan masih membuat obat, Ratu Medusa dan Zian menjaga di luar gua. Waktu pun berselang beberapa hari. Zian mengalami ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia yang beberapa hari ini menyerap banyak energi alam. Zian pun akhirnya tertidur dan keluar cahaya ungu dari tubuhnya, serta berubah menjadi seperti bentuk telur. Ratu Medusa pun terkejut akan hal itu, tapi instingnya mengatakan bahwa hal yang telah terjadi kepada Zian ini adalah hal wajar. Hari pun berganti dan akhirnya Xiaoyan keluar dari gua dan terkejut melihat ada telur ungu besar di depannya. Ia pun bertanya kepada Medusa, "Cailin, apa ini?" Medusa menjawab kalau ini adalah Zian yang sedang mencoba untuk bertransformasi ke tingkat selanjutnya. "Oh, jadi begitu, Zian akan segera menerobos ya," kata Xiaoyan. Medusa bertanya, apakah Xiaoyan berhasil membuat pil obat? Xiaoyan menjawab kalau ia berhasil membuat pil obat cukup banyak. Ratu Medusa juga mengatakan kalau aura Xiaoyan tidak stabil dan ada rembesan aura Doqi dari tubuh Xiaoyan. Medusa mengira kalau Xiaoyan juga akan segera menerobos ke ranah Dohuang. Walaupun ranah Dohuang dan Dohuang itu hanya terpaut satu ranah, tetapi hal itu tidak bisa disepelekan. Jadi Ratu Medusa menyuruh Xiaoyan untuk segera bersemedi lagi. Tapi Xiaoyan berkata bahwa orang yang akan mengambil pil obat ini akan segera datang, dan setelah itu ia baru akan melakukan semedi serta tidak akan bangkit sebelum ia menembus ranah Dohuang. Ratu Medusa pun mengatakan bahwa ia tidak masalah serta akan menjaga Zian dan Xiaoyan saat bersemedi. Dan akhirnya Xiaoyan pun bersemedi dan 1 bulan pun berlalu. Ratu Medusa yang menunggu mereka berdua sudah mulai tidak sabar dan bergumam, "Cih, mereka berdua ini benar-benar membuat kesabaranku habis." Akhirnya Ratu Medusa memutuskan untuk pergi dari tempat itu untuk sementara waktu. Tapi sebelum pergi, ia membuat penghalang Doqi supaya tidak ada yang mengganggu Xiaoyan dan Zian. Akhirnya Ratu Medusa pun benar-benar pergi. Setelah kepergian Medusa, tempat itu benar-benar sepi serta benteng Doqi yang dibuat Medusa pun membuat tempat itu terisolasi dari dunia luar. Setelah 1 tahun, Xiaoyan pun terbangun dan beranjak dari tempat persemediannya. Ia berkata, "Ternyata ini yang dinamakan kekuatan Dohuang ya." Xiaoyan pun kaget karena setelah terbangun, ia tidak menemukan Cailin. Di mana Cailin? Apakah dia pergi? Tidak lama, Xiaoyan menemukan ada sebuah surat yang tergeletak di samping telur Zian. Dan ternyata itu adalah surat yang ditinggalkan Medusa.
Tapi Xiaoyan di sini heran kenapa Ratu Medusa tidak kembali. Xiaoyan bergumam dalam hati, apa ada yang terjadi pada Cailin? Xiaoyan pun tidak menghiraukannya dan lebih fokus untuk berlatih Doki sembari menjaga Xian. Dilihat dari bentuk telur Xian, kemungkinan tidak akan lama lagi telur itu akan menetas. Saat berlatih Doki, Xiaoyan mengatakan segel pembalik laut. Dia mencoba segel dewa yang diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan pun membuat lubang besar di tempat itu. Xiaoyan pun berkata kalau dia harus melatih Dokinya lagi, karena kalau ia bertemu dengan Elite Dozong, mungkin segel pembalik laut ini akan berguna. Singkat cerita, setelah selesai berlatih, Xiaoyan melihat telur Xian dan berkata apakah Xian akan berhasil menerobos ya. Tidak lama, telur itu pun retak sedikit demi sedikit dan akhirnya pun pecah. Dan tidak lama, keluarlah sesosok gadis cantik tanpa busana dan memiliki tubuh yang aduhai. Hal itu membuat Xiaoyan terkejut dan bertanya, apakah ini benar-benar dirimu, Xian? Xiaoyan menelan ludah dan seakan tidak percaya pada gadis yang ia kenal berubah menjadi gadis cantik yang amat menarik. Xian yang baru membuka mata dan Xiaoyan yang melihat tubuh Xian tidak mengenakan satu helai benang pun, akhirnya pun Xiaoyan langsung maju dan membawakan kain untuk menutupi tubuhnya. Tapi sebelum Xiaoyan mendekat, tubuh Xian pun bergetar dan kembali ke wujud gadis kecil kembali. Melihat itu, Xiaoyan tertawa dan terkejut. Kemudian Xiaoyan mendekati Xian dan mengelus kepalanya dan mengatakan, kamu gak boleh nakal ya. Xian bergumam, ternyata aku memang tidak bisa berubah kalau tidak menggunakan pil transformasi tubuh. Xiaoyan menghibur Xian. Ia mengatakan kalau penampilannya kali ini pun tidak buruk. Xian mengerutkan keningnya dan berkata kalau Xiaoyan berbohong. Xiaoyan pasti menyukai wujud wanita dewasa Xian karena Cailin pernah berkata kalau semua laki-laki itu sama seperti dirimu. Singkat cerita, Xiaoyan mengajak keluar dari tempat ini dikarenakan mereka sudah terlalu lama di situ. Xian bertanya, apakah Kak Cailin pergi duluan? Xiaoyan menjawab, ya kemungkinan besar begitu. Dan Xiaoyan menjelaskan kalau benteng Doki ini adalah segel spesial karena hanya Elite Dozong yang bisa menggunakannya. Singkat cerita, akhirnya mereka keluar dari pegunungan. Di perjalanan, mereka melihat ada yang aneh. Mereka melihat kalau di tempat ini seharusnya tidak sesunyi ini. Xian pun berkata kalau udara di sini aneh. Xiaoyan pun melarang Xian untuk menghirup udara di sini karena udara ini mengandung racun. Xiaoyan berkata, ayo kita segera meninggalkan tempat ini dan menuju ke kota Hinshan. Xian pun bertanya, apakah wanita itu mengeluarkan racun di sekitar sini? Xiaoyan menyanggah itu karena gas beracun ini tidak sekuat racun milik dokter peri kecil. Sesampainya di kota Hinshan, Xiaoyan disambut oleh Yachen. Xiaoyan pun berkata, ada apa yang terjadi di sini? Aku selama ini sedang bersemedi di pegunungan. Yachen berkata, ternyata Tuan Xiaoyan bersemedi selama 1 tahun ini. Xiaoyan pun berkata, oh ternyata aku bersemedi 1 tahun ya. Tapi kenapa dengan udara di sini? Kenapa seperti terkena racun? Yachen menjawab kalau udara di sini bercampur dengan racun karena ulah ahli dari sekte racun yang berasal dari Kekaisaran Zhuyun. Mereka berencana untuk merebut wilayah perbatasan Kekaisaran Jiama dan Zhuyun. Sekte racun? Xiaoyan yang terheran-heran. Yachen menjawab kalau sekte racun baru dibentuk dalam waktu 5 tahun, tapi sudah menghancurkan semua sekte yang ada di Kekaisaran Zhuyun, serta menjadi sekte yang terkuat di Kekaisaran. Xiaoyan pun bertanya, seperti apa kekuatan pemimpin sekte racun ini? Yachen menjawab kalau kekuatan pemimpin sekte racun ini adalah Elite Dozong. Jadi pada saat pertempuran dengan aliansi Yan, Kaisar Es Hai Bodong dan Jia Xingtian yang ingin mengalahkan pemimpin sekte racun, mereka dibuat tidak berdaya.
Setelah itu datanglah Ratu Medusa yang menolong Hai Bodong dan Jia Xingtian. Akhirnya Ratu Medusa dan pemimpin sekte racun pun bertarung dan hasilnya berakhir imbang. Oleh karena itu pemimpin sekte racun menarik semua pasukan dan mundur. Jadi karena Ratu Medusa lah aliansi Yan terselamatkan. Kemudian Ratu Medusa juga mengerahkan pasukan ras manusia ular untuk membantu aliansi Yan. Xiaoyan pun terkejut kenapa ras manusia ular juga ikut terlibat dalam pertempuran ini. Yachen melanjutkan penjelasannya. Jadi sebelum aliansi Yan diserang, sekte racun terlebih dahulu menyerang ras manusia ular. Oleh karena itu, ras manusia ular mau membantu dan bergabung dengan aliansi Yan untuk menyerang balik sekte racun. Jadi ini alasannya kenapa Cailin tidak kembali. Ia bertarung bersama aliansi Yan dan ras manusia ular untuk bertempur dengan sekte racun. Xiaoyan bertanya, apakah dengan gabungan kekuatan ini mereka berhasil mengalahkan sekte racun? Yachen menjawab kalau seharusnya bisa, tapi setelah aliansi Yan dan ras manusia ular bergabung, sekte racun juga mendapatkan bala bantuan dari 2 kekaisaran besar. Dengan kekuatan 3 kekaisaran, membuat sekte racun mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yang akhirnya membuat aliansi Yan dan ras manusia ular kewalahan. 2 kekaisaran besar? Tanya Xiaoyan. Yachen menjawab, iya, mereka adalah kekaisaran Luoyan dan kekaisaran Mulan. Bahkan kekuatan 2 kekaisaran ini sangat kuat. Di masing-masing kekaisaran terdapat sekte angsa emas dan sekte lembah Mulan. Yachen menjelaskan kalau sekte angsa emas adalah sekte terkuat di kekaisaran Luoyan. Pemimpinnya adalah Yan Laotian yang seorang elit Dozong. Kemudian ada lembah Mulan dari kekaisaran Mulan. Ya walaupun di lembah Mulan tidak ada elit Dozong, tapi mereka memiliki metode Qi gabungan yang sangat mengerikan, bahkan bisa disejajarkan dengan elit Dozong. Mereka bisa setara dengan elit Dozong jika mengaktifkan teknik 3 binatang buas. Di lembah Mulan memiliki 3 tetua binatang yang secara individu mereka adalah elit Do Huang, tapi mereka bisa melakukan perlawanan setelah mengaktifkan teknik ini. Aku hanya berharap bahwa aliansi Yan dan ras manusia ular bisa mengalahkan 3 kekaisaran ini. Jika tidak, aliansi Yan benar-benar akan hancur. Xiaoyan pun berkata, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aliansi Yan akan terus ada dan tidak akan pernah hancur. Yachen berkata, kalau kami sudah menunggu Anda, Tuan Xiaoyan. Anda adalah penyelamat kami. Jika Anda ingin ke medan pertempuran, pergilah ke benteng Gunung Hitam Timur. Karena pertempuran di sana adalah pertempuran yang paling besar, dikarenakan ada banyak ahli dari kedua belah pihak di sana. Xiaoyan pun akhirnya bergegas untuk menuju ke sana. Dan lalu bagaimana kelanjutannya bisa kalian tunggu di episode berikutnya. Oke, saya Widi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.